pertama ada hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk karya Gloria Sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehidupan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Adapun ciri-cirinya, yang pertama menggunakan bahasa Melayu lama, yang kedua prologis, yaitu ceritanya kadang-kadang sulit diterima akal, yang ketiga istana sentris, yaitu pusat cerita berada di lingkungan istana, yang keempat anonim, maksudnya adalah proses tersebut tidak jelas siapa pengarangnya, yang kelima statis, yaitu bersifat baku dan tetap. Selanjutnya, cerita rakyat. Cerita rakyat Indonesia adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Cerita ini menjadi satu set dari sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berlanjut ke generasi seterusnya melalui tradisi tutur. Adapun ciri-cirinya, yang pertama cerita rakyat dituturkan secara lisan. Yang kedua, cerita disampaikan secara turun-temurun. Yang ketiga, cerita tidak diketahui siapa pembuatnya. Yang keempat, cerita mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Yang kelima, cerita memiliki sifat yang tradisional. Yang keenam, cerita memiliki banyak versi dan variasi. Yang ketujuh, cerita memiliki bentuk yang klise dalam struktur atau cara pengungkapannya. Pantai Sejarah adalah pantai yang berada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pantai ini menyimpan banyak cerita dan kenangan bagi masyarakat yang ada di sekitar pantai itu. Pantai ini juga bisa disebut sebagai pantai perupuk oleh orang-orang yang pernah berkunjung ke sana. Pantai Sejarah bukan hanya sekedar sebuah nama yang diberi oleh orang-orang dan masyarakat sekitar pantai tersebut, melainkan sebuah pantai yang memiliki sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pantai ini memiliki sejarah yang cukup panjang yang dimulai pada tahun 1942 pada Perang Dunia Kedua waktu itu, di mana waktu itu Jepang sebagai musuh Indonesia melihat potensi pantai tersebut yang sangat cocok dijadikan tempat pertahanan dan tempat untuk berlabuhnya armada pasukan Jepang. Di pantai ini juga masih terdapat puing-puing bangunan peninggalan tentara Jepang seperti bangkar dan juga benteng-benteng yang masih berdiri kokoh. Singkat cerita, di tahun 1978 sampai dengan 1979, pantai indah ini beralih fungsi menjadi tempat pemijahan berbentuk tambak sistem permanen dengan atap kaca. Sayangnya, program yang kala itu diusung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak berhasil, sehingga hanya meninggalkan struktur bangunan. Pantai ini juga mengalami abrasi besar-besaran yang disebabkan oleh penjualan pasir kuarsa. Ditambah lagi dengan proses sedimentasi tanah yang timbul
Di pantai ini juga pernah menjadi tempat untuk latihan ABRI atau TNI, namun sudah tidak pernah digunakan lagi menjadi tempat latihan karena pantai ini sering terjadi abrasi. Menurut wawancara warga sekitar mengenai pantai sejarah ini, dulu tahun 1942 Jepang pertama mendarat di Pulau Sumatera. Lalu ada bangkar Jepang dan tempat pertahanannya. Lalu ketika merdeka, akhirnya pantai ini ditinggal begitu saja dengan segala peninggalannya. Naiknya Jepang pada tahun 1942 dari Senin tanggal 5 itu tak salah. Naiknya Jepang, naiklah dia ke Indonesia, kemudiannya lagi jadi dinamakanlah pantai. Itu namanya bukan pantai sejarah, pantai Long. Naiklah dia, bangunlah ini sekitar ada 7 buah. Yang lain itu erosi pantai. Tahu siapa namanya? Sekarang hanya tinggal 2. Ini sisa peninggalannya lagi. Nah, peninggalannya. Jadi dulu Wak, sejarahnya ini digunakan gimana? Ini digunakan kalau menurut teknik tadi tempat orang itu menyimpan barang-barang dia sudah naik dia aman, orang itu pun pecah, ada yang lagi dari siapa, ada Jakarta, kemana-mana lah berangkatlah orang itu. Nah, jadi kalau menurut nenek saya dulu yang membangun ini orang kita, Orang Indonesia seperti kita, tapi siap dibangun. Kalau menurut saya itu di bawah ini orangnya ke laut. Oh, terus siapa itu? Ke laut dibuangnya orang itu bilang supaya ini tak apa lagi gunanya, supaya jangan tahu tak apa tempat apa mana awak tahu ya. Sebenarnya ruangnya kecilnya itu, iya kan? Kau masuk ini kan? Kecilnya paling sekitar 4 orang 3 orang ini. Panjang ini dan tempat ini. Terima kasih Wak. Kasih Wak. Audio Jungle.